kita tidak sadar bahwasanya kita itu dalam keadaan perang sekarang. Tapi bukan perang secara fisik dan militer, tapi asymmetric war dan hybrid war. Perang ekonomi, perang dagang. Sekarang lagi lebih modern lagi, perang cognitive warfare saya bilang tadi, perang informasi. Ya, sehingga masyarakat kita mana pilih, tas LV atau Ciwaduyut? Dia pasti lebih LV dong. Sehingga bagaimana mendegradasi pemerintah. Masa kita benci kepada pemerintah kita sendiri, benci kepada TNI, Polri kita sendiri. Padahal dia penjaga kedaulatan. Sekarang dolar sudah 17.800. Ya, secara psikologis itu udah 18.000 itu sebenarnya. Iya. Sedangkan kapasitas kita, cadangan devisa kita mengcover sampai 16.500 dalam APBN. Tambah lagi jatuh temponya hutang yang sampai 800 triliun. Salah satu kegagalan kolektif bangsa kita adalah kita tidak pernah menjadi diri kita sendiri. Banyak di sekitar kita potensi-potensi yang baik bisa kita manfaatkan. Ngapain kita bergantung pada luar? Kita punya tanah, punya sungai, punya padi, punya sawah, lahan yang nganggur, tidur. Kok nggak kita manfaatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali bersama podcastnya Kusia Bendi, produk dimensia kreatif dari sudut kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita akan bercerita tentang geopolitik, di mana dominasi transisi menuju tekanan multipolar yang diwarnai rivalitas strategis antara blok Barat Amerika ini ya, dan sekutunya, dan blok Timur Tiongkok Rusia. Fundamental ekonomi serta pergeseran kekuatan teknologi dengan sumber daya ini pasti akan mempengaruhi dari sudutnya bumi di kita alami juga di Provinsi Sumatera Barat, di Indonesia. Tapi kita akan melirik dari sini apa yang terjadi dari prosesnya, yang terjadi geopolitik dari tingkat dunia ini menjurus ke bangsa kita sampai ke daerah kita walaupun di kota kecil, apa yang kita rasakan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Haji Anton Permana SIP MH. Kalau di negeri kami, di kampung kami di Sumatera Barat, dia bergelar, dia seorang penghulu, bergelar Datuk Hitam. Selamat sore Pak Datuk. Selamat sore, udah aku nih senior kita nih, Iya, nih. Pak Datuk, kalau saya itu melihat aktivitas Pak Datuk di tingkat nasional sangat luar biasa. Beliau juga salah satu tokoh nasional. Kalau di Sumatera Barat tidak asing lagi, di Indonesia juga tidak asing lagi. Ini seorang yang sangat tangguh dalam menempa apapun ini. Saya cukup kenal dekat sama Pak Datuk ini, Pak Datuk. Pak Datuk, kita melihat rivalitas Amerika, Tiongkok, Rusia. Sampai yang hari ini terjadi peperangan antara Iran, Amerika, dan Israel. Ini tentu akan mengganggu sebuah lini berbagai macam hal di dunia ini. Perang Timur Tengah ini juga sangat luar biasa, tentu akan mengimbas kepada daerah kita. Bagaimana Pak Datuk melihat posisi politik negeri kita yang bebas aktif Indonesia ini? Saya ini menjadi landasan dalam merespon ketegangan global tersebut. Bagaimana Datuk melihat pandangan ini? Terima kasih Ujang. Ketika kita membaca peta geopolitik dan geostrategi secara linkstra namanya istilah kita di Lamanas itu lingkungan strategis, tentu kita harus paham dulu basic pemikiran apa itu geopolitik dan apa itu geostrategi. Secara umum saya jelaskan kepada teman-teman semua. Geopolitik itu adalah ruang hidup. Geostrategi itulah cara seseorang maupun orang, institusi, organisasi, siapapun makhluk hidup termasuk itu negara dia mempertahankan ruang hidupnya. Bayangkan di dunia global ini ada 200 lebih negara. Tentu ada yang punya sumber daya yang cukup, ada yang terbatas, ada yang kurang. Makanya dalam geopolitik geostrategi dalam mempertahankan keberlangsungan konsepsi dia bernegara, nah makanya lahirlah namanya kolonialisme, imperialisme. Nah, imperialisme kolonialisme kalau dulu itu melakukan melalui invasi senjata, invasi militer ya. Makanya di abad-abad ke-19 itu sangat masif. 15 ke 18 itu adu kuat senjata itu. Tapi secara dalam perang modern tidak semerta-merta
untuk perebutan sumber daya negara-negara yang punya keterbatasan atau juga ambisi tertentu itu melalui invasi senjata, juga bisa melalui perang dagang, ekonomi, politik. Kalau kita membagi dengan symmetric war, asymmetric war dengan hybrid war, ada yang melalui imperialisme yang dengan kekuatan fisik, ada non fisik, ada yang campuran. Nah, ketika kita berbicara perspektif global ini, tentu apapun yang terjadi dalam dunia global itu pasti akan berdampak kepada lokal domestik kita, nasional kita. Ya, Ya, benar. seperti sekarang ini yang terjadi di Selat Hormuz kan. Kita Ya, tahu Selat Hormuz ada 19% atau 20% lalu lintas perdagangan minyak di dunia itu melalui Selat Hormuz. Tentu ini akan berpengaruh terhadap kita. Karena apa? Indonesia itu kan 600.000 per barrel per day masih impor. Untungnya kita dalam 2 dekade terakhir kita sudah mengurangi menggunakan migas di pembangkit listrik, di kendaraan bermotor karena udah ada PLTU, ada pembangkit tenaga listrik, sehingga kebutuhan kita pun nggak sampai 23%. Jadi meskipun berdampak tidak seperti di era-era sebelumnya. Jadi yang era sebelum itu tinggi tuh pada tuh. Sangat berdampak sekali ketika Ya, kita udah shifting dari migas dan solar ke batu bara dan ada sedang new renewable energy, kita juga sudah menekan sekian persen sehingga ketergantungan walaupun tetap masih kuat tapi tidak terlalu bergantung. Nah itu, artinya apa yang terjadi di geopolitik global pasti akan berdampak kepada lokal domestik kita. Itu baru dari sektor migas, belum lagi dari sektor dolarnya kan. Iya, Currency dolar, iya. inflasi dolar, kita tahu sekarang dolar sudah 17.800. ya, secara psikologis itu udah 18.000 itu sebenarnya. Iya, iya. Sedangkan kapasitas kita cadangan devisa kita itu mengcover sampai 16.500 dalam APBN. Nah ini kan memang menjadi sebuah tantangan terbesar terhadap pemerintahan kita hari ini, ditambah lagi jatuh temponya hutang yang sampai 800 triliun. Nah ini memang sangat Berat, bagi pemerintahan Prof. Tapi saya yakin kalau secara Islam pasti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban melalui kemampuan umatnya. Dan saya lihat berbagai upaya telah dilakukan Pak Prabowo melalui diplomasi tentunya, diplomasi pertahanan, diplomasi ekonomi, diplomasi luar negeri, merangkul negara-negara dan mencoba melakukan sebuah perimbangan. Karena Indonesia kan kita tahu asas politik luar negerinya lah bebas dan aktif. Jadi kita jangan sampai terjebak di yang seperti udah Ujang bilang tadi. Sekarang terjadi pergeseran nih dari unipolar ke multipolar. Dulu kan hegemoni selalu dipegang oleh Amerika. Sekarang tidak Amerika lagi. Mulai bergeser secara bertahap. Nah ini juga sejak Trump menjadi presiden mengeluarkan moto American Great Again, Make Great Again itu dia kembali ingin menjadi superpower dunia. Ini tapi sebentar pada tuh. Kalau kita lihat pergerakan pergeseran dari tatanan kehidupan, tapi kita yang sangat signifikan di akhir ini adalah masalah kurs dolar. Kurs dolar ini antara peperangan di Timur Tengah, kok bisa berimbas ke kita, kurs dolar kita itu naik? Apakah ini berimbas dari yang di Timur Tengah atau permainan strateginya Amerika? Makanya saya bilang ketika berbicara geopolitik, geostrategi juga kita jangan lupa geoekonomi. Dolar, currency dolar itu adalah sebuah instrumen elit global. Bagaimana dia mempertahankan hegemoninya terhadap dunia ini. Nah ini permainan elit global itu seperti ini. Bayangkan dalam kapitalisme itu kan tanpa batas. Tanpa batas ya. Bayangkan uang dolar sejak 1951 dan 1974. 1951 dari dirham dinar, dari emas ya. Dari emas. Ketika ada lending menggunakan emas, uang itu sekarang bisa menjadi kertas. Uang itu kalau kita pahami, dia ada 3 fungsi. Sebagai satuan nilai, satuan alat pembayaran, dan satuan harga. Kalau sebagai dasar alat pembayaran ini masih nggak masalah, tapi ketika dia bergeser menjadi satuan nilai dan satuan harga ini bermasalah. Karena apa? Secara entitas, masa kertas bisa diganti dengan rumah, masa kertas bisa diganti dengan mobil atau dengan handphone gitu kan? Nah inilah permainan elit global itu. Kalau ini dibiarkan terus dengan sistem kapitalisme, tentu akan terjadi inflasi, nilai uang akan turun. Makanya ini yang ngomong bukan saya, di Michael Hudson nih, seorang pengamat dunia mengatakan, makanya elit global itu selalu butuh perang resesi. Karena apa? Kalau orang butuh perang, ketika orang perang kan butuh uang. Iya benar. Ya, ketika terjadi perang, orang butuh migas yang pasti langka. Orang butuh perang, apalagi ketika terjadi resesi atau krisis, orang butuh dolar untuk beli. Kita currency dolar di dunia sekarang ini hampir 70% itu dikuasai oleh currency dolar. Maka dolar yang seharusnya tidak berharga lagi menjadi berharga lagi. Ini siklus. Benar. Nah ini siklus, ini kan permainan elit global. Maka saya lihat ini juga berdampak akibat ketika kita menolak pinjaman dari IMF salah satunya. Kita tahu jatuh tempo nih. Ini kan makanya saya bilang ini sebuah instrumen nih.
kita jatuh tempo, IMF ingin menawarkan pinjaman 30 sampai 50 dolar Ya, US. ditolak ya oleh bangsa ditolak oleh Purbaya karena cadangan devisa kita masih cukup kuat. cukup kuat. Kondisi ekonomi kita masih cukup kuat. Nah, akhirnya berdampak terhadap dolar kita. Nah, ini tantangan terbesar siapapun presidennya pasti akan mengalami ini ketika Seperti ini pasti akan mengalami. kalau tidak mengikuti kemauan-kemauan dari pihak elit global tadi. Nah, ini kan harus dipahami oleh masyarakat kita. Nah, apalagi dengan beberapa kebijakan Pak Prabowo akhir-akhir kita tahu berapa kebijakan yang fundamental, ya berapa 10 juta hektar lahan sawit yang biasanya itu ilegal sekarang bermain mulai dilegalkan. sendiri, mengeluarkan sendiri sekarang Tambang-tambang harus diambil melalui BUMN ya. BUMN nama DSI yang baru dibuat itu sumber daya. Saya sangat setuju itu sebenarnya itu. Seluruh teman-teman komoditas itu dikontrol karena supaya tidak terjadi under invoicing, transfer pricing yang itu melakukan 300% yang itu dinikmati oleh negara-negara lain bukan Indonesia. Ya benar. Sedangkan yang menerima dampaknya kerusakan lingkungan, kerusakan alamnya adalah masyarakat kita. Sumber kekayaan alam kita yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat akhirnya dimiliki oleh hanya segelintir orang saja. Iya. Sehingga Gini rasio kita lihat 1% orang Indonesia kekayaannya hampir 60% kekayaan masyarakat. Ini kan ketimpangan ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, ini yang coba dilawan oleh Jadi gonjang-ganjing di media yang keluar itu pada tuh, walaupun tekanan kurs mata uang dolar ini udah mengimbangi rupiah itu sangat udah jauh. Orang mati ketakutan kalau saya lihat di media-media. Tapi saya lihat pemerintahan Prabowo berjalan, tapi kritikan tajam sama beliau ini, sama pemerintahan beliau. Apakah efek global yang dari dunia tadi ada efek yang bermain di bangsa kita nggak? Atau kroni-kroni luar negeri yang bermain ini? Ya pastilah, pasti. Indonesia ini Pak, ini karena Indonesia. Mohon maaf, ketika Singapura teriak, Malaysia teriak, atau negara lain teriak, itu tidak akan berdampak kepada seorang Trump. Tapi ketika Indonesia berteriak, itu akan berdampak. Karena apa? Kita juga negara target. Kenapa kita negara target? 3 hal ke depan itu akan menjadi krisis di dunia. Ada krisis energi, krisis sumber daya alam, krisis air. Indonesia punya semua. Indonesia punya jimat yang luar biasa. Pertama, lumbung sumber daya mineral. Indonesia itu nomor 1 di dunia. Ya. Kita secara geografis di persimpangan 2 samudra, 2 dunia. Surat Hormuz saja. Bayangin, yang hanya sekian persen bisa menggoncang ekonomi dunia, apalagi kita ada Selat Malaka gitu. Ada kita Selat Bali, Selat Sunda. 3 dari Silk Road checkpoint celah sempit dunia itu ada di Indonesia. Dan bayangkan di Selat Malaka itu 40% perdagangan dunia melalui situ. 200.000 kapal melalui Selat Malaka. Jadi kita punya potensi yang luar biasa sebenarnya, sehingga betul akan menjadi target negara-negara besar. Nah sekarang terjadi sebuah gerakan semacam privatisasi dan nasionalisasi oleh seorang Prabowo, bagaimana seluruh sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh asing, dikuasai oleh sekelompok orang aja, diambil oleh negara dan itu dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Nah ini tentu tentu akan menjadikan ini sebuah ancaman dan bikin mereka marah. Pasti mereka tidak akan senang dengan kebijakan ini. Bayangin, sawit 10 juta hektar berapa? 1 hektar itu, kemarin saya dalam kita diskusi, 1 juta hektar itu bisa 100 triliun per tahun. Berarti kalau 10 juta berarti kan 1.000 triliun duit hilang. Nikel kita transaksi ya itu 15.000 triliun. Sedangkan yang masuk ke kas negara cuma 32 triliun atau 86 triliun atau sampai 200 triliun. Maka pada itu saya lihat aja dengan masalah sawit ini saya sangat setuju betul. Supaya ada rambu-rambunya dari yang kita lakukan di dalam negeri ini supaya keluarnya itu lebih balancingnya lebih bagus ke bangsa Indonesia. Tapi yang saya takutkan pada tuh, ini tentu jaringan kapitalis ini gak senang ini. Heboh terus ini ya kan. Beriak terus ini ya kan. Itu tantangan. Itu tantangan kita sebagai bernegara. Maka saya bilang geopolitik, geostrategi itu kan itu. Ya kita harus kita lalui dong. Makanya Prabowo itu ketika dia berperang dia melakukan secara paralel. Di satu sisi dia memperkuat domestik ketahanan nasional kita. Dan ketahanan itu banyak aspek ya, tidak hanya pertahanan di keamanan, ada ketahanan swasembada, ada ketahanan energi, ada ketahanan finansial. Jadi ketahanan sosial budaya, banyak ketahanan itu kan diperkuat. Di satu sisi juga secara paralel dia melakukan diplomasi pertahanan dan diplomasi luar negeri. Karena apa? Tentu Pak Prabowo belajar dari 98 dong. Bagaimana seorang Soeharto dijatuhkan ya ketika mohon maaf tidak ada itu reformasi itu sebenarnya keinginan dari elit global ingin mengganti Pak Harto yang dianggap udah mulai bandel dengan isu-isunya. Itu instrumennya isu
isu diktatorial, itu hanya isu. Iya, Nah kita iya. kan baru kita sadari. Nah gitulah seperti itu juga. Kalau kita analisis itu juga terjadi sekarang ini pada Iya, era benar. Prabowo mulai terjadi. Iya. Gerakan-gerakan penggalangan, membangun public distrust, delegitimasi terhadap pemerintah, sehingga apapun yang dibuat Prabowo itu seolah salah. Lihat, Salah terus. salah, gitu. rejection syndrome istilahnya. Iya. Jadi saya ingat istilah, saya nggak tahu itu apakah hadis Nabi menyatakan cerita tentang seorang bapak, anak dan seekor keledai. Ingat Pak Dojang kan? Iya, ingat. Ya, ketika dua bapak ini berjalan berdampingan dengan keledai, dimarahin. Ini bapak dan anak ini bodoh ini. Punya keledai kok nggak dipakai, nggak ditunggangi gitu kan. Tapi ketika si bapak naik ke keledai juga dimarahin. Dimarahin kenapa? Bapaknya kurang ajar, anak disuruh jalan, nggak ada otak. Nah sekarang gantian anak yang naik. Bilang pula durhaka, bapak disuruh jalan. Iya. Dua-duanya naik juga salah. Salah. Ini nggak ada menganiaya otak, lagi. menganiaya. Dibalik lagi, sekarang digendong si keledai itu. Ini orang udah gila, orang naik keledai itu nggak. Ini akhirnya serba salah. Contoh banyak kebijakan yang kalau kita bolak-balik pasti akan selalu salah. Iya. Nah ini semuanya produksi Pak. Semuanya ada decision makernya. Ini Iya. semuanya penggalangan, tidak berterasi. Kita kan juga punya analisis. Saya berkeyakinan itu pada semuanya tuh. di setting itu. Ya, Semua. Ini serangan cognitive warfare namanya. Kalau dalam ilmu geopolitik namanya cognitive warfare, perang informasi. Ya ini sudah terjadi loh. Di Iya. Bangladesh, Nepal, Venezuela, ketika masyarakat digalang, diprovokasi dengan berita-berita negatif sehingga muncul kebencian, sehingga ingin menjatuhkan revolusi, akhirnya pemerintah jatuh. Jadi nggak perlu senjata Pak, ini kan murah biayanya. Iya. Dengan membayar bazar-bazar, influencer, dengan berita-berita DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian. Iya. Nah sehingga public distrust muncul. Kalau udah masyarakat tidak percaya dengan masyarakat, itu ibarat ranting-ranting kering yang mudah dibakar. Iya. Tinggal pemantik. Apa pemantik? Resesi ekonomi. Tapi bergeser kita sedikit pada tuh, bergeser kita. Saya melihat ini pada tuh sebagai kita podcast di sudut kota yang kecil ini di provinsi Sumatera Barat. Kita melihat orang-orang Sumatera Barat ini adalah pemikir cendekia dulu ya kan. Bangsa ini pun didirikan oleh banyak yang pemikir-pemikir memberikan ide dan gagasan. Tapi akhir-akhir ini kita, ini saya singgung sedikit kita nih yang agak ada sedikit di level-level nasional itu sibuk dengan kritik juga terlibat di situ gitu. Bukan memberikan ide dan gagasan. Maka saya melihat podcast Padatu itu tuh sangat luar biasa. Karena saya lihat sekarang Prabowo itu dihantam kiri kanan. Dikepung. Ada-ada aja gitu loh. Kalau saya ada isu yang tidak masuk akal sekarang gentayangan di media-media sosial. Heran saya melihat. Apakah ini juga permainan global di dunia itu masuk ke Indonesia? Ada indikator itu pada tuh. Ya jelas. Kalau kita trackingnya itu kan semuanya mesin, buzzer. 60% itu buzzering. Ya yang bermain di sosial media, lihat akun-akunnya. Sederhana aja menandakannya Pak Dojang. Lihat aja akunnya kalau keriting. Y3, Z, apabila itu udah algoritma itu. Itu bot itu yang memainkan. Tapi ujang niar, antum permana itu enggak. Nah, tapi kalau X, Y, Z, PTCR 79, nah itu udah algoritma. Nah, kan itu 60% menguasai, bayangin. Indonesia, nah itu yang memproduksi konten-konten. Tapi kenapa dilepas ini oleh bangsa kita? Dilepaskan ini sehingga masyarakat kita ini mempunyai pemikiran yang simpang siur, yang mempunyai image penilaian negatif gitu loh. Ya itulah keniscayaan demokrasi kita yang liberal ini, semuanya bebas. Nanti ketika di aturan main bilang pula diktatorian, nanti kan kita dibikin dilematis. Menghalang dunia pers, membungkam kebebasan berpendapat, segala macam kan. Jadi kan serba susah. Jadi artinya memang tugas pemerintah sangat berat. Apalagi tim Badan Korum. Saya sering mengkritisi ini Prabowo kalah dalam perang narasi saya lihat. Kalah padahal dia mempunyai toolsnya semuanya. Untuk saat ini mudah-mudahan ini diperbaiki. Ke depannya. Karena negatifnya lebih cenderung banyak. Apapun yang dibuat BOP, ART, BMBG, Sekolah, ini akan terbangun pada tuh. Akan terbangun. Terakumulatif dia lihat. Menjadi kemarahan masyarakat. Gitu. Jadi pada tuh, ini menurut pada tuh, sejauh mana ketegangan geopolitik yang saat ini, geopolitik saat ini yang benar-benar langsung berdampak kepada lonjakan harga minyak mentah di Indonesia, komunitas pangan nasional, karena pupuk ini tergantung dolar ya kan. Sementara ini, gimana Pak Datuk melihat ini? Betul-betul ada nggak berdampak langsung itu yang sangat jelas? Yang jelas baik langsung tak langsung pasti berdampak. Karena kita lihat presentasi impor kita kan, apalagi terhadap komunitas tertentu, pupuk kita, plastik kita, kan semuanya udah mulai menipis nih cadangan. Cuman itulah makanya bilang gunanya seorang Prabowo keliling dunia itu kan salah satunya melakukan diplomasi. Diplomasi kita tahu sumber gandum di mana Rusia,
Sumber migas mungkin kalau nggak bisa langsung Rusia, siapa afiliatornya? Mungkin Nigeria, mungkin Oman. Ya. Nah, apa yang itu harus kita tutup supaya ada keberlangsungan sehingga tidak stuck seperti di 98 dulu. Nah, Ya. yang parah itu Pak, menurut yang ini yang paling kita takut adalah ketika susu nggak ada, beras nggak ada, minyak nggak ada, ini sampai jangan terjadi. Sembako nggak ada. Orang kalau sudah lapar melakukan apapun bisa. Ya. Nah ini yang jangan lampu mati. Kita 7 jam aja Sumatera kemarin panik Iya, semuanya luar heboh. biasa Iya. kan. Apalagi kalau sempat blackout sekian jam, Iya. ya listrik mati, pelabuhan Kemarin tutup. itu 6 jam udah luar biasa loh pada tuh yang terjadi gitu loh. Dan dampak ekonominya kan. Iya, dampak ekonomi. Padang-padang ikan banyak yang mati. Ya. Tapi pada tuh ini harus kita garis bawahi. Kok sejauh itu berita yang simpang siur di media sosial yang begini rasanya dunia ini mau kiamat, lampu mati 6 jam. Bagi saya keterlaluan juga Ya, dalam berpikir itu. Dieskalasi, di amplifier namanya. Ya. Jadi dieskalasi, di amplifier, jadi dipanas-panasin lah, digosok-gosok lah. Iya. Kasihlah orang awak yang angin lah. Iya, itu. Biar semakin panas suasana itu Iya, kan. iya. Nah, jadi kalau nggak gitu kan dia nggak kelihatan kerja. Iya. Mereka ini orang-orang bayaran ini. Iya, benar. Itu nggak natural Pak. 60% dunia maya kita itu semuanya bot dan produksi dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin menciptakan kegaduhan dan kebingungan di masyarakat. Ya, Pak Datuk ini kan juga seorang yang menganalisis keadaan baik itu tentang kebijakan militer, perekonomian di Indonesia, langkah mitigasi atau revisi kebijakan fiskal, apa yang paling mendesak dilakukan pemerintah untuk melindungi ekonomi domestik dan guncangan yang eksternal untuk kita ke dalam ini? Ya. Jadi pemerintah itu kan ada tingkatan level kebijakannya, kewajibannya. Ada kewajiban dasar, kewajiban utama, dan kewajiban pilihan. Ini secara scientific governance, secara ilmu pemerintahan, amanah konstitusi seperti itu. Jadi jangan sampai kewajiban dasar dan kewajiban utamanya jangan sampai terabaikan. Karena ini masalah fundamental kita. Kewajiban dasar masalah perut, masalah sandang pangan, masalah kesehatan, pendidikan itu kewajiban dasar. Ya, kewajiban utama baru infrastruktur, baru yang lain-lain bla-bla televokasi segala macamnya. Nah, saya lihat Prabowo mulai memperbaiki existingnya. Karena selama ini kita kan terlalu liberal, Pak. Ya, ketahanan pangan kenapa? Nggak bisa, kita harus swasembada. Nggak ada alasan Indonesia itu yang hanya 2 musim masih impor-impor. Ya, sekarang udah pemangkasan impor besar-besarannya. Sekarang dengan intensifikasi, bukan ekstensifikasi, kita sudah swasembada beras. Ya, swasembada beras kan 42 juta ton kebutuhan beras kita itu kita udah surplus. Ya, udah surplus lah, sehingga kita nggak perlu impor-impor lagi. Nah, terus sawah-sawah yang tidak produktif menjadikan produktif dan perusahaan perluasan. Saya lihat arah kebijakan Prabowo itu jelas. Bagaimana ketahanan pangan masyarakat itu terjaga, ketahanan energi juga dia mulai geser ya. Nah, yang fundamental sudah mulai diperbaiki. Nah, kenapa dia hadirkan MBG? Kenapa dia hadirkan sekolah rakyat? Kenapa dia hadirkan KDMP? Sebenarnya kan existing supaya uang itu beredar di masyarakat. Ya. Selama ini hanya 2 kelas terjadi di 10 tahun pemerintahan Jokowi yang presidennya Daujang itu. Iya. Orang tengah. Presidennya saya ya. Iya. Dulu bela-bela mati-matian sampai kita berantem ini sama Daujang, luar si biasa. Pak Jokowi ini ya. Luar biasa. Saya kalau jujur mengatakan saya dulu di pada tuh hari ini saya katakan ya mau apa ya, tapi udah menyesal kita. Menyesal kita sebenarnya melihat itu gitu. Jadi strategi Jokowi itu kan hanya 2 kelas ekonomi yang diciptakan, elit dan bawah. Tengah nggak ada, tengah jatuh ke bawah. Nah ini yang tolong di zaman Prabowo coba dibangun. Uang itu beredar di tengah. Ini secara konsep program, implementasi kita jangan dulu, kita nggak bisa. Implementasi pasti pro dan kontra. Nah kenapa dibangun MBG? Dengan 37.000 MBG minimal terserat 5-10 juta tenaga kerja. Baik itu dari MBG-nya, baik daripada suppliernya, baik dari bla bla blanya kan gitu. Ya itu yang saya ngomongin tadi Pak Datuk. Hebohnya di media sosial Pak Datuk. Kalau di daerah ini kita kalau bicara soal ke daerah, apa kebijakan dari Bapak Prabowo, saya setuju MBG ini gitu loh. Setuju. Karena saya berbicara dengan orang pedagang ayam, dia udah cukup senang. Yang protes MBG ini coba Daujang tanya. Cabai, sayur udah cukup senang orang, artinya garis bawah ini senang sekali gitu loh. Daujang perhatikan, dari 10 yang mengkritik MBG, saya yakin di atas 7 orang itu pasti nggak pernah masuk dapur MBG. Jadi yang mengkritik itu orang nggak tahu, yang orang hanya bergantung pada sosial media. Ya benar. Dia nggak tahu bagaimana seorang ibu-ibu
dapat uang 125.000 per hari dan bisa numpang makan. Ya, bagaimana seorang pedagang sayur, orang ternak ayam bisa ngumpulin tiap hari jual ke dapur MBG. Saya cerita itu praktis saja pada tuh. Misalnya Payakumbuh. Ya. Payakumbuh ini punya 20 dapur. Misalnya dapur MBG. Kali 50 orang. Ini udah berapa? Ya. Udah 1.000. Ya. Artinya 1.000 kakak udah hidup loh di Belum dari supplier kan? Iya, ini belum supplier ini. Ini yang bekerja aja baru ini. Iya. Ini kan udah menghidupin kakak. Karena satu orang ada yang bergaji secara terus-menerus kontinu per bulan itu udah menghidupin keluarganya. Apalagi udah memenuhi standar UMR ya kan. Cuma masalahnya masyarakat kita tuh kan bipolar, Pak. Bipolar maksudnya dia salah hitam putih. Ya. Dia kalau jurnal macam terbiasa nonton sinetron, semuanya sempurna, perfect iya, kayak gitu kan. iya. Nggak bisa menerima kesalahan sedikit Dracin, pun. ya. Dracin, dia ternyata CEO, regenerasi dari kaisar, tiba-tibanya dia punya kultivasi ya. Dia terbiasa nonton gituan. Jadi ada apanya nggak bisa. Dia mudah kali mengeneralisir. Ya, benar. Lihatlah klasifikasi yang begini. Belajar ada kekurangan tuh wajar. Kita baru pertama. Dengan negara maju Brazil, Mana kesempurnaan itu milik Allah ya kan. Maka itu butuh bertahap. Dicoba 2 tahun ini, lalu dievaluasi dan diklasifikasi. Itu kan sedang dilakukan. Langsung dihujat. Walaupun bagaimana uangnya benar untuk masyarakat loh. Iya benar. Ya, kok ada keracunan? Memang ada keracunan, ada kesalahan, pasti. Ada penyalahgunaan. Memang itu wajar. Itu yang perlu kita perbaiki. Iya benar. Karena ke depan itu akan terjadi apabila terjadi sebuah perang, misalnya kan. Ini analisis kan bisa aja salah dan betul ya. Terjadi perang resesi macam kita di COVID kemarin. Kita udah punya dapur umum. Kita udah terlatih masyarakat kita. Nah, orang berpikir nggak ke sana. Begitu juga dengan KDMP Koperasi Dasar ini, petani-petani kita terjebak dengan rentenir, tengkulak. Nih koperasi ini hadir. Ya kan, begitu juga dengan sekolah rakyat yang sekolah yang biasanya ada diskriminasi terhadap zonasi ini dijadikan sekolah rakyat yang gratis, yang bermutu. Itu konsepsi sumitronomik ya, di prabonomik yang bagaimana dia menyasar masyarakat menengah ke bawah, karena kita 60%. Tingkat kemiskinan kita juga 29 juta orang. Ini yang lagi disasar oleh Pak Prabowo. Jadi pada tuh sekarang kan kita melihat dari geopolitik tadi, imbasnya terhadap bangsa kita. Sekarang coba kita kulik sedikit imbasnya terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dari hal yang terjadi belum pun sebelumnya terjadi geopolitik yang seperti ini, terjadi perperangan dari pemerintahan Pak Prabowo, ada pemangkasan anggaran terhadap kebutuhan pemerintah daerah. Ini kalau kita dengar transfer keuangan daerah itu, dan sangat bising kita dengar dari pelaku pengelola pemerintahan di daerah pada itu. Ini sejauh apa yang Datuk pahami, pelajari, pemotong ini sangat signifikan dilakukan oleh pemerintah Prabowo. Jadi kita tidak bisa melihat hanya hilirnya aja Pak, kita harus melihat dari hulunya. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi permasalahan fundamental fiskal kita itu, pertama kita mempunyai beban utang yang terlalu besar. Yang kedua, kebocoran anggaran dan pengelolaan sumber daya yang juga bocor. Nah, yang dipangkas itu kan sudah dipilih Pak, program-program kegiatannya. Yang memang dianggap itu nggak terlalu penting, misal SPPJ, itu diklasifikasi loh. Makanya efisien dan efektif. Efisiensi itu tidak hanya memangkas secara brutal, tapi juga efektivitasnya gitu. Misalnya fotokopi, nggak harus fotokopi, ini aja lah bisa lebih murah. Misal SPPJ yang kita tahu lah. Kita Daujang kan punya istri, tahu ASN, kita tahu lah bagaimana permainan anggaran di ASN itu yang di FNC memang tepat sasaran. Itu yang mulai digeser ke program-program unggulan, karena memang dana kita itu sudah terkuras untuk bayar utang, subsidi. Nah, ini kan sebenarnya skala prioritas. Nah, karena pemerintah sekarang itu Prabowo menjadikan di skala prioritas programnya, kita harus hormati dong. Ya, dia kan pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Nanti baru kita evaluasi. Seharusnya kan ini kan belum bekerja aja udah dihujat. Nah, saya fairnya enggak. Saya bukan orang pemerintahan, saya bukan siapa-siapa, tapi kita harus objektif. Karena saya dididik di dokter ilmu pemerintahan, ini kecamatan. Berilah dulu kesempatan. Kita evaluasi, kita lihat. Ini kan belum apa-apa udah dihajar, dicaci maki. Sebenarnya cerita kecilnya pada tuh kita membangun bersama saudara Wahyudi Tamrin Dimensia ini. Pegawai kita aja ya kan. Kita bikin diskusi dulu. Progresnya seminggu ini kalau nggak selesai kita diskusikan untuk yang seminggu ke depan, kita lihat kekurangan itu kan biasa saja gitu loh. Ya kan? Tingkat nasionalnya juga seperti itu, kita evaluasi itu kan nggak sekarang. Tentu per tahun kita lihat kekurangan, tapi ini celoteh ini udah
Ya itu yang Udah. diproduksi saya bilang tadi. Ya. Nah itulah konsekuensi negara kita yang demokrasi liberal tadi. Ya. Itu bebasnya. Jadi pada itu rantai pasok global terganggu, ya kan, dengan kejadian dunia seperti ini. Kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah daerah? Ini Pemda nih, menurut pandang pada itu ya kan, untuk menjamin stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok lokal, ya kan, kenyamanan masyarakat di daerah itu. Bagaimana pada itu? Ya sebenarnya masing-masing daerah kan udah punya lembaga khusus untuk melakukan. Sekarang pun Bulog pun sudah diposisikan sebagai penyangga, sebagai kontrol dan stabilisator masalah sembako tadi, Dojang. Dan itu semuanya udah ada rumus-rumusannya. Misalnya beras itu kecadangan beras kita sampai berapa bulan. Yang fundamental kan itu kan. Iya, fundamental ya, untuk BBM beras, kita cadangan ya. sampai berapa. Minyak goreng Kita cadangan berapa. Itu sudah ada itu apa rumus. Dan juga kita kan juga yang fundamental itu juga nggak selalu impor loh. Kita yang impor itu kayak tepung kita masih impor. Ada berapa komoditas kita impor, gula kita masih impor. Berapa komoditas kita masih impor. Tapi kan di satu sisi, ini saya tahu, saya lalu mengikuti Komisi 4 ya. Pertanian juga lagi besar-besaran, lagi menggenjot. Bawang putih juga kita udah punya panen raya kemarin bawang putih. Pabrik tebu kita juga sudah mulai diintensifікasi lagi, diproduksi lagi. Jagung kita juga udah mulai. Ya semua kan bertahap. Semua bertahap. Yang penting yang paling dasar dan fundamental tadi jangan sampai kekurangan. Nah inilah yang kerja keras pemerintah. Bayangkan kemarin seharusnya negara-negara lain naik BBM-nya, kita kan nggak naik. Karena di Indonesia ini karena kita pulau-pulau, transportasi dari Cirebon itu kosnya sampai 20%, kan ini bahaya. Kalau sempat terjadi kenaikan, makanya pemerintah menggunakan cadangan devisanya untuk mengcover ini kan nggak apa dari rakyat ke rakyat kok, daripada melahirkan multiplier effect yang lebih merugikan rakyat. Dibakar uang pun kan hanya untuk supaya stabil harga nggak naik, BBM nggak naik, kan multiplier effect-nya seperti itu. Saya lihat langkah-langkah pemerintah udah bagus menurut saya. Kalau ada yang pro kontra itu biasa. Itu biasa. Yang penting dalam pemerintahan Prabowo dia yang bertanggung jawab ya. Dia melaksanakan. Jadi langkah-langkah pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan bagaimana ini? Kebijakan maksud dalam hal untuk stabilitas. Salah satu yang pertama ya kan secara internal otomatis dalam penggunaan anggarannya tentu harus selektif dong. Ada skala prioritas. Nah, kalau si Michael Porter itu bilang dalam metode teori dynamic of governance, kalau sumber daya kita terbatas ya kita harus fokus. Nah, pemerintah daerah misalnya, ada berapa SKPD? 27 SKPD. Mungkin tahun ini kita 5 SKPD aja dulu fokus. Jadi mengoptimalkan optimalkan apa yang ada. Misalnya ya pendidikan kesehatan dulu kita optimalkan, yang lain ngalah dulu dong. Ini selesai baru geser ke ini kan strategi. Jadi skala prioritas itu dilihat dulu ya. Dilihat dulu ya. Jadi ini betul-betul yang wali kota atau secara bupati, amanah undang-undang kan jelas kan kewajiban dasar, kewajiban utama dan pilihan tadi. Saya bilang itu tadi kan. Nah, makanya itu dulu yang diprioritaskan. Nah, misalnya hal-hal program-program tak menentu yang semuanya pasti perlu, ini skala prioritas, kita harus jujur dong. Mana yang memang itu berdampak langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Tapi kalau nyeleneh sedikit, kita pada tuh biasa di Jakarta ini melihat Payakumbuh kampung pada tuh gimana gini? Ya skala prioritas. Saya belum lihat APBD-nya, kita harus terukur. Kita lulus RPJMD-nya, saya kan salah satu tim ahli dulu di RPJMD. Jadi melihatnya kita harus IKU-nya gimana, indikator kerja utamanya bagaimana. Jadi konstruksi visi dan misi wali kotanya kita lihat dulu. RPJMD, Renstra, RKPD, programnya apa dan IKU-nya apa kita lihat dulu. Arahnya kemana, titik capaiannya berapa. Sekarang udah berapa persen tercapai realisasi program-programnya. Sederhana, baik kuantitatif, baik kualitatif. Atau kita bedah nanti. Boleh kita bedah. Hadirkan coba beda di sini. Kapan perlu pada tuh pulang satu lagi ke sini, kita bedah ini. Mana bedanya? Karena ini jujur pada tuh, saya belum melihat. Ya, saya sebagai warga kota Payakumbuh, saya belum melihat indikator untuk kemajuan kita bukan untuk kota Payakumbuh. Kita untuk membangun kampung kita bukan untuk menjudge, bukan untuk menjatuhkan, tidak. Tapi kita ingin kerja nyata. Payakumbuh kan milik kita bersama. Milik kita bersama, kampung kita gitu. Kampung halaman kita. Enggak apa. Yang bagus kita kasih. Diterima syukur, kalau enggak ya alhamdulillah. Oke, kalau enggak ya udah gitu loh. Saya pun belum terima RPJMD karena sibuk di luar. Nanti saya mulai korek-korek lihat kemana nih arah pembangunan kota Payakumbuh ini. Sudah sesuai enggak dengan visi misi oleh kota? Ya. Pada tuh, apakah otonomi daerah saat ini sudah cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan instrumen strategis dari pusat, kebijakan dari pusat dalam merespon ancaman geopolitik? Ini sakit, tapi harus saya sampaikan ya. Sampaikan pada tuh, biasa aja. Menurut saya otonomi daerah itu nggak ada lagi. Ya, kenapa?
Nah, oke, kita bedah satu-satu ya. Ya. Ini secara scientific governance ya. Ya. Pertama, lihat dulu lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 99. Mm-mm. Ya, ketika pasca reformasi sehingga ini yang diperjuangkan PRRI tahun 58 dulu akhirnya turun di Ya. 98 bagaimana daerah itu mempunyai kewenangan. Makanya lahir Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 ya diberikanlah pelimpahan sharing of power. Pelimpahan kekuasaan kepada daerah. 99 sampai 2004 sehingga terjadilah daerah pun bisa mengimpeachment wali kota. Juga terjadi loh di Payakumbuh. Terjadi di Payakumbuh. Ya, Sejarahnya itu di bagaimana Payakumbuh. lahir raja-raja kecil kan, Ya. luar biasa. Nah, ini bahaya nih. Sebuah daerah yang belum siap diberikan kewenangan penggunaan anggaran, uang, kekuasaan. Oh, ini bahaya. Maka direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dari sharing power tadi, pelimpahan kekuasaan menjadi sharing of authority, pelimpahan kewenangan. Power ditarik, kewenangan lagi, pelimpahan kewenangan. Nah, mulailah pilkada. Pilkadanya tetap langsung, Iya. tapi tidak bisa langsung impeachment langsung, harus melalui proses yang panjang. Dan berapa kebijakan-kebijakan yang skala besar itu milik daerah dibagilah. Ada yang dikonsentrasi, ada yang delegatif, ya kewenangan-kewenangan daerah itu ada yang memang dilimpahkan kepada daerah. Misal dalam kewenangan-kewenangan terbatas izin prinsip daerah, tapi UKL daerah, tapi AMDAL udah mulai pusat, kayak Iya, gitu. iya. Nah mulai, dilihat evaluasi, wah ini masih gara-gara daerah ini punya kekuasaan yang besar menurut undang-undang, dia kurang menghormati pusat nih, bahaya nih. Ya, benar. Diadakan lagi revisi, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dari sharing of power ke sharing of authority, pelimpahan kewenangan menjadi pelimpahan urusan pemerintahan. Oke, urusan pemerintahan ini lagi dilimpahkan kepada daerah. Tapi decision maker-nya tetap pusat, semuanya pusat. Nah, lebih ciloko lagi kalau bahasa orang cowoknya ya. Ya. Lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Omnibus Law. Omnibus Law. Yang merangkul 800 undang-undang menjadi satu, nggak ada lagi. Sekarang apa? Kewenangan daerah nggak ada. Apa kewenangan daerah? Tinggal pilkada. Pilkada pun diputuskan oleh KPU pusat. Apa lagi kewenangan daerah saya tanya? Nggak ada. Mau Anda lingkungan hidup. Iya. Semua pusat. Semua kita izin aja Sekarang ini ke sekarang pusat. udah sentralistik. Kita tuh otonomi daerah tinggal euforia. Tinggal pemilihan langsung aja pemilihan kepala daerah. Itu pun mau direvisi. Ini kalau kita menyakin. Jadi apa? Kewenangan daerah nggak ada. Semua ada pusat. Kalau memang kita meniru ke otonomi daerah, seharusnya ada polisi daerah. Terpisah dengan ini ada polisi nasional, polisi daerah. Semuanya hierarki sentralistik. Ini kalau kita berbicara secara scientific of governance otonomi daerah ya. Ya, otonomi daerah. Nah inilah yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Pergeseran ini. Nah ujung-ujung sekarang udah sentralistik. Menurut saya otonomi daerah itu udah bullshit. Nggak ada lagi. Apakah dengan demikian pembangunan sebuah daerah tidak kelihatan lagi? Ya konsekuensinya tergantung adu kuat. Siapa yang menang secara partai politik besar, kalau dia punya kepedulian, kepentingan terhadap daerahnya, itu bisa terrealisasi. Ya. Ya. Karena Jujurlah, dia tersentralisasi ini. Kita objektif ya, seperti Andre Rosiadi, karena dia orang Sumatera Barat, dia partai penguasa Gerindra, dia jor-joran. Kalau dia nggak peduli, ya kita nggak juga dapat apa-apa. Karena secara pilpres di sini Prabowo kalah kan. Nah ini kan, jadi itu terjadi. Nah ini kan menjadi catatan kritis. Tambah untuk berat kita juga respon saya dengan sebuah partai politik yang tidak pemerintahan gitu ya. Ya itu konsekuensinya jadinya. Seharusnya partai pun. Ya karena dibungkus ini kita nah kita objektif teguh, kan. ya kita teguh dengan aturan regulasi kita teguh. Nah ini gitu. kan inilah yang. Tapi efek-efeknya ini harus kita evaluasi. Ternyata kalau memang harus otonomi daerah, ada pemerintah daerah, harus juga partai daerah dong yang berkuasa terhadap daerahnya. Benar. Ini semua dikontrol pusat kan. Ya. Nah ini kan kontradiktif nih. Nah ini kan butuh perdebatan. Ini memang masih perdebatan, kita pun di kampus sering memperdebatkan. Coba apa Pak Datuk dari pola pikir dan ilmu Pak Datuk, apa kelebihan apa kekurangannya dengan hal demikian sekarang? Ya. Tersentralistis dengan yang tadi itu. Nah kalau saya melihat bukan dari sudut itunya. Nah jadi gini, kalau dulu zaman era Pak Harto kan mereka udah bagus sebenarnya. Mohon maaf. Ya. Sentralistik. Ya sentralistik. Tapi semuanya jelas, proses rekrutmen kepemimpinan nasionalnya jelas, Ya. jenjang karirnya Jenjangnya jelas. karir jelas. Sekarang kan terlalu liberal, itu aja permasalahannya. Nah, ketika Pak Soeharto yang sentralistik, dalam tanda petik tidak bisa mereka kendalikan, mereka balik ke otonomi daerah. Supaya sentralistik ini rontoh, daerah mereka provokasi. Nah sekarang ketika mereka berkuasa dalam tanda petik lagi, nah daerah ini mereka potong lagi, dia kembalikan ke sentralistik.
Nah sekarang sentralistik Prabowo yang mulai udah susah kali mereka pegang lagi, mereka panas-panasan lagi untuk kembali ke daerah. Ini kan susahnya kita di sini. Yang kita sayangkan adalah para tokoh-tokoh dan politisi, para pribumi kita nggak menyadari hal ini gitu. Kita ini hanya jadi bagaikan buih di lautan. Main ya oma aja. Iya, sebenarnya harus belajar juga dengan filosofis Minangkabau, banyak Minang. Nanya kawan dia teh kita elon, nanya dia teh elon. Banyak pindah kalau artian positifnya, kalau diatur strateginya bagus. Saya Bekerja dulu, sama. Iya, bekerja sama. Iya. Bekerja sama pada itu. Ambo Banyak Pinang di Balendua dulu. Kita sempat kita atur 5 bawah, 4 di atasnya, 3, 2, 1 gitu. Iya, diatur dengan strategi bagus. Nah, itu harus belajar nih pada itu. Tapi mohon maaf, tidak bukan mengagung-agungkan, tapi ini proses sejarah yang telah diukir ini ya kan pada itu. Jadi pada itu kalau soal sinergi pusat, sinergi daerah, dan tentu kita berbicara pada ketahanan hubungan pusat dan nasional. daerah ya. Ya, ketahanan nasional. Sejauh mana implementasi konsep wawasan Nusantara yang relevan yang harus diterapkan oleh kepala daerah, pengelola wilayah, perbatasan di tinggi dinamika ancaman global tadi pada itu? Sekarang tantangan tentang pemahaman wawasan Nusantara itu bukan di tataran situ saya lihat, Pak. Mohon maaf, sekarang sejak pasca reformasi pelajaran PSBB udah nggak ada lagi, ya kan? Nggak ada lagi kita pelajaran sejarah loh. Jadi bagaimana itu masuk ke generasi-generasi yang saya takutkan itu justru ke generasi-generasi muda kita. Dia lebih tahu tentang K-pop yang di luar-luar itu daripada kondisi bangsanya sendiri. Kita harus belajar pada Iran. Iran bagaimana kuatnya, padahal sebenarnya secara teoritis kita sudah mempunyai itu semua. Iran dengan wawasan Nusantaranya sebagai keturunan bangsa Persia yang pernah menguasai bumi sepertiga bumi, itu menjadi inspirasi dan motivasi yang ditanamkan kepada generasi Iran sehingga dia menjadi superior. Ketika dia superior, nah itu ditambah lagi dengan sistem mulahnya sentralistik spiritualism dengan ala mereka, ya dengan itu yang bersatu padu sehingga mereka menjadi kuat dan walaupun 47 tahun mereka dihajar nggak berhenti oleh kekuatan asing. Nah di situ, nah kita kan juga punya itu, tapi ini yang sudah tidak berjalan menurut saya saat ini. Contoh, kita juga punya Majapahit, kita punya Sriwijaya, bagaimana nenek moyang kita sampai ke Madagaskar, luar biasa. Kalau nggak dari mana orang tahu bagaimana Portugis datang ke Nusantara ini, di Eropa lah, bagaimana harumnya Nusantara kita. Apalagi kalau kita belajar dari bukunya Profesor De Santos, ternyata Atlantis itu adalah bumi Nusantara, tentang cerita Sundarland. Kalau kita buka lagi, kita sebenarnya bangsa yang besar, tapi ini kan nggak ada lagi dipelajari di sekolah-sekolah kita, sehingga inspirasi ini hilang. Nah bagaimana kita, jadi saya lihat cenderung kita inferior. Contoh inferior kita ketemu bule, ketemu ini kita udah minder dulu anak-anak kita. Kebanyakan ya. Kebanyakan kecuali yang memang dididik khusus oleh orang tua atau sekolah yang masing-masing. Jadi apa yang kurang? Apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini pada itu? Ya kembali lagi, Jepang ketika dia dibom, ya yang pertama ditanya para guru, pendidikan, nggak ada lagi itu. Dan negara harus hadir ya dalam pembentukan karakter national building. Ini yang hilang di kita. Apa sih? Orang Indonesia itu apa sih? Kita kan nggak jelas sekarang kepribadian Indonesia itu apa, kan nggak ada. Dengan negara lain walaupun dia modern, tapi pada tuh sama nggak mungkin dengan konsep pemikiran saya. Ada anak-anak muda bertanya sama saya. Jadi kalau kita bercerita masalah tadi ketahanan berbangsa dan bernegara di bangsa Indonesia, apa yang hilang tadi, yang saya ceritakan tadi itu, kita sebenarnya harus kembali kepada ideologi kebangsaan kita yang benar, bangsa ketimuran tadi. Yang sebenarnya kita demokrasi itu, orang demokrasi yang berbeda, kita dibungkus oleh demokrasi Pancasila. Nah, di sekolah-sekolah itu tidak ada pembelajaran itu lagi. Udah nggak ada. Misal HAM. Kan boleh tanya, kamu mana lebih penting, HAM atau kedaulatan? Pasti banyak HAM. Padahal HAM itu nggak ada loh dalam konstitusi kita. Kita ada kemanusiaan, tapi kemanusiaan yang beradab. Bukan hak asasi yang bebas, begitu bebas. Beradab, ada batasannya. Ada value, ada nilai spiritualism di situ, karena kita masih menganggap agama sebagai salah satu sumber hukum. Nah, kita nggak ada menjadikan Pancasila itu menjewantahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, nggak ada. Ini. Jadi itu yang kita kehilangan arah. Pada itu masih mengajar juga di Lemhanas ini. Sekarang udah jarang lah, kita banyak bisnis. Tapi saya sering masih menjadi tim ahli dan lebih suka di podcast. Untuk memberikan edukasi, memberikan ilmu, berbagi ilmu lah ya kita. Kita orang Sumatera Barat ini nggak pelit loh untuk bagi ilmu ya kan pada itu ini pertanyaan kita tetap dengan ketahanan nasional. Bagaimana sinergi terbaik antara pemerintah pusat
dan daerah agar program strategis nasional seperti hilirisasi, ketahanan energi, ketahanan pangan dapat berjalan lancar di tingkat bawah ini. Ya, kita adil tapi adil yang proporsional. Nah, sebenarnya ini masih perdebatan juga, Ujang, ketika pasti arahnya nanti adalah mengenai kita kan ada ketidakmerataan pendapatan asli daerah ya terhadap suplai pembagian hasil contohnya, Ujang ya. Ini memang sangat dilematis. Ada negara, misal provinsi yang dia dari sumber daya alamnya banyak, tapi ada yang tidak. Nah, skala prioritas ini, nah, menurut saya ini yang sekarang lari maksudnya tidak berdasarkan, kalau dulu ada konsep SDGs namanya, SDGs ya, Sustainable Development Goals. Misalnya program apapun itu, program pemerintah pasti harus mengikuti 4 pro job, pro pur, pro growth, dan pro green. Pro job itu programnya harus melahirkan lapangan pekerjaan, gitu kan? Pro pur mengentaskan kemiskinan. Pro growth itu dia harus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pro green itu dia tidak merusak lingkungan, tapi dia justru memelihara lingkungan. Nah, pakem-pakem ini kan ada nggak dalam program-program pemerintahan sekarang? Jujur kita lihat. Kan nggak ada skalanya. Dulu ada lagi kita GBHN namanya kan. GBHN. 30 tahun ini juga nggak ada. Gimana coba? Ini pemerintahan ganti lagi. Ini diganti, ini diganti. Gimana? Tidak ada keberlanjutan. Keberlangsungan nggak bisa dalam pemerintahan seperti ini. Ini menjadi hal yang suatu korektif untuk berbangsa bernegara. Maka kita jalan di tempat terus. Benar ya. Ganti pemimpin, ganti lagi, pemimpin lagi, karena itulah. Nah, ini yang dirontokkan oleh reformasi. Ya, Nah, benar. seharusnya kita 30 tahun ke depan nih, arah kita udah jelas nih. Yang wajib ini jangan diganggu. Yang cabang-cabang boleh lah. Mau dibawa kemana? Misalnya kalau kota kita kan, kota kita ini mau dibawa kemana kota ini 20 tahun ke depan? Ya, harus atau jelas. 30 tahun ke depan. Semuanya harus bertahap. Iya, kalau sekarang nggak ada lagi. Singapura hari ini, dia udah sekian puluh tahun yang lalu dia udah merancangnya. Seharusnya kan seperti itu. Ini kita, jadi di dalam pembangunan itu ada 2 pola. Ada zoning development, ada critical development. Nah, kita nggak jelas nih. Kalau zoning development itu dibikin zonasinya dulu, baru dibangun pemerintahan ini untuk pergudangan, ini untuk kota industri, ini kan nggak jelas saja. Sebenarnya tumbuh, ya karena kita sangat ultraliberalisme. Terlalu menyerahkan kepada pasar. Sehingga kita ini jadi mangsa. Menurut saya bangsa kita jadi mangsa dan korban. Karena terlalu liberalisme, sedangkan existing ketahanan ekonomi nasional kita, ketahanan nasional kita lemah. Tapi itu kan kesalahan pada saat menandatangani pasar bebas itu, Pak. Itu pasar bebas maksudnya? Kan dulu ada pasar bebas itu yang dibuka itu, yang ditandatangani. Ya, CAFTA. Ya. Nggak masalah. Tapi kita permasalahan, inilah satu perdebatan lagi. Contoh, pembangunan tol, pelabuhan, bandara. Di zaman Pak Jokowi kan besar-besaran. Bagi orang yang lihat fisik kapital, wah hebat. Padahal itu dari utang, ya, dari negara. Mereka nggak sadar, tol, pelabuhan, dan jalan tol itu adalah urat nadi ekonomi dalam hal distribusi. Selama ini produk-produk domestik kita unggulnya dalam distribusi karena kita dekat, kita dalam negeri. Nah, sekarang dengan dibuatnya bandara, pelabuhan yang besar, dan integrasi oleh tol-tol, otomatis memudahkan juga harus masuk barang-barang luar ke dalam. Jadi ketimpangan distribusi yang menjadi keunggulan nggak seimbang lokal domestik lagi, nggak kita miliki lagi keunggulannya. Jadi kompetitifnya kurang ya. Urat itu uratnya di ekonomi. Ini kan kita nggak sadar. Maka arus barang masuk dari Cina itu luar biasa sekarang ini. Udah berapa PHK garmen kita, pabrik sepatu kita. Harusnya produk ini yang kita serba luaskan. Ya, bukan kita menentang tol, belum saatnya. Ya. Nah, jadi dengan ada tol otomatis dia murah mendistribusikan. Dulu nggak mungkin menyampai sekarang. Kenapa saya lebih suka turun di Pekanbaru ke Payakumbuh? Dengan ada tol ini murah. Ini simpel aja nih. Ya, 2,5 jam sampai, dulu kan 6 jam. Tapi kalau orang Manggaleh berdagang 6 jam payahnya barang biaya. Nah, nggak jadilah orang luar masuk barang ke kita. Tapi dengan ada kemudahan distribusi, wah udah sama aja harga sekarang. Udah produksi dia murah, distribusinya murah lagi. Seharusnya distribusi ini menjadi kompetitif growth untuk produk-produk domestik kita. Nah, ini yang dipangkas dengan lahirnya ini nggak kita sadari. Ini udah lama saya kritisi. Nah, ini jadi sangat kompleksitas kalau kita berbicara itu ya. Baik, Pak Datuk, kita mungkin sampai ke sisi ujung dari pembicaraan kita, Pak Datuk. Mungkin di lain kesempatan kita lebih tekankan lebih apa.
closing statement pada tu. Berbagai macam permasalahan yang dihadapi bangsa kita dari melihat situasi nasional dan bagaimana langkah kerja dan program dari pemerintahan sekarang kita Pak Prabowo yang berimbas juga kepada daerah kita ini. Apa yang paling urgent yang Datuk bisa berikan masukan terhadap tantangan bangsa dan negara kita ini? Pertama secara nasional dulu yang perlu saya sampaikan di sini adalah kita tidak sadar bahwasanya kita itu dalam keadaan perang. Kita nggak sadar, kita ini sudah perang, tapi bukan perang secara fisik dan militer, tapi asymmetric war dan hybrid war. Nanti akan menuju ke sana, perang ekonomi, ya, sehingga masyarakat kita mana pilih tas LV atau Ciwaduyut? Dia pasti lebih LV dong. Ya, perang ekonomi, perang dagang. Nah, sekarang lagi lebih modern lagi, perang cognitive warfare saya bilang tadi, perang informasi. Ya, perang informasi. Nah, sehingga bagaimana mendegradasi pemerintah. Masa kita benci pada pemerintah kita sendiri, benci pada TNI Polri kita sendiri. TNI Polri yang menjaga kita, tapi kita curigai kan aneh nih. Padahal dia penjaga kedaulatan. Nah, kita harus sadar ini dan kita harus konsisten. Kalau kita udah menasbihkan diri kita itu sebagai negara demokrasi, ya tunggu dong 5 tahun, beri kesempatan 5 tahun. Dan kalau nggak jangan pilih lagi kan seharusnya kita kalau kita konsisten dan komitmen dengan pilihan demokrasi kita. Tapi kan ini nggak revolusi, baru nggak dapat jatah, nggak dapat cuan, revolusi. Nah ini saya lihat kearifan kita bersama, kita harus waspada. Udah banyak negara yang jatuh porak-poranda gara-gara serangan cognitive warfare ini. Adu domba sesama kita saling penggalang ini itu pertama. Terus yang kedua, kita harus merefleksi diri dan mengevaluasi diri. Salah satu kegagalan kolektif bangsa kita adalah kita tidak pernah menjadi diri kita sendiri. Contoh ya, salah satu kegagalan pendidikan kita itu adalah yang hebat bagi kita itu jadi ASN, jadi pekerja. Menurut itu saya itu salah. Bayangin sumber daya alam kita ini luar biasa. Nah, ngapain kita bergantung pada luar? Kita punya tanah, punya sungai, punya padi, punya sawah, lahan yang nganggur, tidur. Kok nggak kita manfaatkan? Jadi jenius kok jadi wali kota gitu lah kan. Ya, mohon maaf ya, di Korea Selatan orang, di Eropa, kalau weekend itu kalau udah laki topi koboi yang sepatu itu orang kayu, seperti dia punya kebun. Nah kita dianggap tuh rendah, mohon maaf nih. Ya, padahal ini luar biasa potensinya gitu. Ya. Kenapa kita nggak menjadi diri kita sendiri? Banyak di sekitar kita potensi-potensi yang baik bisa kita manfaatkan. Yang kemarin yang hadir di sini Gambir, bagaimana Gambir ini menguasai dunia. CPO kita bagaimana satu-satu di dunia. Nah banyak komunitas-komunitas lokal. Kenapa kita tidak selalu melihat sesuatu itu yang di luar? Sedangkan di sekitar kita ini banyak potensi-potensi yang kita nggak bergantung pada luar. Justru itu kita kalau kita berdayakan luar biasa. Indonesia menjadi negara superpower. Nah ini butuh terobosan cara berpikir. Mohon maaf misalnya kita bibit-bibit unggul itu dimasukkan di sekolah IPA. Ya kan? IPA ini kan jadi, mohon maaf dia saintifik kerja di labor, akhirnya paling hebat. Banyaklah kawan-kawan kita ini bukan apa ini kita harus objektif. Banyak jadi guru. Padahal dia bibit-bibit unggul seharusnya. Menurut saya hebatnya masuk IPS lah menurut saya. Iya, dia jadi bisa membuka lapangan pekerja. Ini menurut saya bisa berdebat lah dalam hal ini. Nah ini kan bibit-bibit unggul kita kok jadi pekerja gitu. Bukan pekerja itu salah, tidak. Seharusnya bibit unggul yang punya kelebihan itu dia melahirkan dia ya kan lapangan pekerjaan. Justru dia melahirkan pekerjaan, melahirkan sebuah terobosan. Nah ini kan nggak bisa kita salahkan kepada satu kelompok, satu orang, satu pemerintah. Ini menjadi PR kita bersama. Ya kita mulailah dari diri kita sendiri. Sepun anak-anak saya pun dari sekarang udah mulai. Torik, kamu tahun ke depan harus bisa berbiaya sendiri. Saya dari SD SMP udah belajar biaya hidup sendiri. Kayak gitu. Ini kita udah mulai. Banyak kok di sekitar kita potensi yang bisa kita jual. Nah ini perlu kita bersama dan juga jangan memberatkan kepada pemerintah. Jadi sebuah negara itu akan berhasil kalau 3G ini bisa terwujud. Apa itu? Good governance, good community, good corporate. Lahirnya good governance yang baik, pemerintahan yang baik, sehingga komunitas, ekosistem masyarakatnya terbangun juga dan perusahaannya juga berdaya saing. Kalau 3 ini terlaksana, insya Allah Badatun Toyibun Muharabun Ghafur itu sebagian cita-citakan amanat konstitusi kita, mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu bisa terwujud. Nah ini kan butuh kerja kolektif bersama. Ya ini nggak bisa parsial-parsial.
Ya, dan ini luar biasa nih Pak, yang kita bahas sore ini sangat kompleksitas, dan saya rasa orang Sumatera Barat yang mendengar ini adalah orang pintar. Saya yakin bisa mencerna, karena Mudah-mudahan. Indonesia ini pondasi cara bernegaranya itu adalah kontribusi hampir mayoritas dari orang-orang Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat. Bahkan dari 4 pemegang tongkat revolusi, 3 orang Sumatera Barat. 3 orang Sumatera Bung Barat. Hatta, ya kan? Tan Malaka, Tan Syahrir. Gitu. Belum kita bicara Natsir, kita belum bicara Gus Salim. Nah itu, jadi itu masukan saya Dojang luar biasa. Terima Podcast kasih kita Pak hari Datuk. ini. Ya, itu menurut Datuk melihat pandangan secara utuh terhadap berbangsa dan bernegara ini ya. Baik Pak Datuk, terima kasih atas perkataan Pak Datuk tadi. Memang kita di Dimensia ini Pak Datuk, kita berpikir dari sudut kota kecil ini, kita membuat podcast ini, orang kadang-kadang tertawa. Tapi kami bercita-cita bagaimana orang Sumatera Barat ini dari sebuah kota kecil ini bisa melahirkan pemikir-pemikir. Dunia digital lagi nggak mengenal batas itu. Iya. Catat itu. Iya. Sekarang tidak mengenal dunia batas nggak ada lagi. mengenal batas. Mau dari negara kota mana nggak apa. Sekarang ini kan berada sampai orang Eropa, Australia pun bisa. Tapi inilah yang Pak Datuk lihat. Dan saya apresiasi nih Dimensia nih. Ya, terima kasih Pak Datuk. Luar biasa, selalu tetap berjaya Dimensia, dan selalu melahirkan narasumber yang memang kompeten, yang memberikan pemikiran-pemikiran dan kontribusi yang positif untuk bangsa dan negara kita. Ya. Ada perkataan Pak Datuk di akhir penutup acara kita ini di podcast Kusia Bendi ini Pak Datuk, ya, cukup untuk memberikan ide dengan kasih. Udah cukup Pak Datuk? Ya, cukup lah, insyaallah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah berbicara panjang lebar dari seorang tokoh. Ini udah menjadi tokoh nasional, kampung halaman beliau di Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Dr. Haji Anton Permana, SIP MH, gelar beliau adalah Datuk Hitam. Beliau pulang kampung ya jarang-jarang, kemarin nelpon saya, kalau bisa hadir, saya minta hadir di podcastnya Kusia Bendi. Beliau memberikan waktu yang sibuk di kampung halaman, ada yang harus diselesaikan, tapi dia mampir di podcastnya Kusia Bendi. Terima kasih pemirsa, jangan lupa selalu ikuti Dimensia Kreatif di YouTube, di Instagram, Facebook, dan TikToknya Dimensia Kreatif. Terima kasih, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.